Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fahrul Siagian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika Pancasila terhadap iptek dan hubungannya dengan alam. Di era modern seperti sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terjadi dengan sangat cepat. Hampir setiap hari kita melihat inovasi baru yang memudahkan kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, transportasi, hingga cara kita bekerja dan belajar. Semuanya kini tidak lepas dari teknologi. Namun, di balik semua kemudahan itu, muncul sebuah pertanyaan sederhana. Apakah semua perkembangan ini benar-benar membawa kebaikan? Kenyataannya tidak selalu demikian. Kita masih melihat berbagai dampak negatif dari perkembangan teknologi. Pencemaran udara akibat industri, limbah yang mencemari sungai, serta eksploitasi alam yang berlebihan menjadi bukti nyata bahwa teknologi seringkali digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Sila pertama mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nilai ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk alam dan lingkungan tempat kita hidup. Dalam konteks ilmu pengetahuan teknologi, hal ini berarti bahwa teknologi harus digunakan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab. Manusia tidak boleh merasa sebagai penguasa mutlak atas alam. Sebaliknya, manusia adalah bagian dari alam itu sendiri yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Namun, dalam kenyataannya, perkembangan teknologi seringkali tidak disertai dengan nilai spiritual. Banyak pihak yang memanfaatkan teknologi hanya untuk kepentingan ekonomi, tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Hutan ditebang tanpa kontrol, sungai dicemari oleh limbah, dan lingkungan dirusak demi keuntungan sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sila pertama belum sepenuhnya diterapkan dalam penggunaan ilmu pengetahuan teknologi. Sila kedua menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lain dan lingkungan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menciptakan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan hidup. Namun, kenyataannya masih banyak penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah pencemaran udara dari aktivitas industri, serta pembuangan limbah ke sungai tanpa pengolahan yang baik. Dampak dari hal ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Kesehatan terganggu, kualitas hidup menurun, dan ekosistem menjadi rusak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Jika nilai ini benar-benar diterapkan, maka setiap penggunaan teknologi akan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan secara menyeluruh. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ilmu pengetahuan teknologi, keadilan berarti bahwa manfaat teknologi harus dirasakan oleh semua pihak secara merata. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketimpangan. Teknologi yang berkembang pesat justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok lain harus menanggung dampak negatifnya. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Mereka seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh pencemaran lingkungan. Meskipun tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari teknologi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Teknologi yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi semua, justru dalam beberapa kasus, menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan sila kelima sangat penting agar perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Tantangan terbesar dalam penerapan etika ilmu pengetahuan teknologi adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab. Masih banyak pihak yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan dampak jangka panjang. Selain itu, kurangnya edukasi juga menjadi faktor penting. Tidak semua masyarakat memahami bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kesadaran bersama dari semua pihak. Teknologi tidak harus dikurangi, tetapi juga digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Peningkatan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan,
penerapan regulasi yang tegas terhadap industri, serta kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan menjadi langkah yang sangat penting. Dengan adanya kesadaran dan tindakan nyata, ilmu pengetahuan teknologi dapat terus berkembang tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada akhirnya, kemajuan teknologi bukanlah tujuan yang utama. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk kebaikan bersama. Pancasila hadir sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Karena kemajuan tanpa etika hanya akan membawa kerusakan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena masa depan ditentukan oleh pilihan kita hari ini.